Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, murah rezekinya, sejahtera kehidupannya. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersolawat sejenak di hari Jumat ini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma firli wa habli fulusan mi'atin miliarin rupiatan innaka antal wahhab. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menceritakan testimoni seorang istri ya. Seorang istri yang berhutang di 10 aplikasi pinjol ya. Ini sangat banyak ya. Berhutang di 10 aplikasi pinjol. Totalnya 140 juta ya, banyak sekali. Dan ini si suami tidak mengetahui bahwa istrinya mempunyai hutang pinjol sebanyak 10 aplikasi ya. Untuk para istri ya, untuk para istri saya sarankan ya, bila ada kebutuhan untuk anak, untuk keluarga ya, semua harus dirundingkan kepada suami. Ini mayoritas ya, mayoritas di Indonesia ya, mayoritas di Indonesia seorang istri ya, itu bila ada belanja kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan besar, itu tidak melibatkan suami ya. Karena dulu saya juga pernah mempunyai toko ya, seorang istri hutangnya banyak, suaminya tidak tahu ya. Ini juga kejadian si istri mempunyai hutang 140 juta di 10 aplikasi pinjol ya. Jadi di sini saya akan memberikan suatu nasihat ya untuk para istri ya, bila mempunyai kebutuhan sehari-hari ya, yang banyak ya, tolong beritahu dulu suami ya. Jadi supaya tidak terjadi keretakan rumah tangga ya. Untung saja si mbak ini melakukan suatu riadoh jalur langit ya, yaitu dengan mendawamkan 2000 sholawat munjiat ya. Itu sangat dahsyat ya menurut saya kalau sudah mencapai 2000 ya, karena biasanya itu paling mentok orang-orang itu 1000 ya, 1000 sholawat munjiat. Ini sampai 2000 ya, karena saking pusingnya mempunyai hutang pinjol di 10 aplikasi sebanyak 140 juta. Ketika si suami mengetahui istrinya mempunyai hutang sebanyak itu di aplikasi, pastinya
si suami akan marah besar dan terjadi pisah ranjang ya. Jadi untuk para suami maupun para istri sering-seringlah ngobrol ya, sering-seringlah ngobrol, sering-seringlah tukar pendapat ya. Jadi tidak akan terjadi hutang sepihak ya, hutang sepihak yang akan merugikan keduanya ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ketika si mbak ini sudah tobat ya, sudah tobat mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki sholawat ya, memperbaiki akhlaknya ya, karena apapun alasannya hutang riba itu akan menyengsarakan diri kita ya. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si mbak tadi mendawamkan ketika sudah tobat, mendawamkan sholawat munjiat sebanyak 2000 ya. Ketika mendawamkan sholawat munjiat 2000, si suaminya yang marah kembali lagi kepada dia ya, dan berangsur-angsur mendapatkan keajaiban untuk melunasi hutang-hutangnya ya. Banyak sekali keajaiban ketika kita bersolawat ya. Seperti kemarin saya ya, ketika saya bersolawat ya, saya mendapatkan banyak sekali sepatu ya. Sayangnya sepatu perempuan ya, sepatu perempuan sayangnya ya. Ada sekitar 5 ya, ada sekitar 5 pasang, sayangnya sepatu perempuan semua. Itu bagus-bagus, ada yang hak tinggi, sepatunya hak tinggi sampai ke dengkul itu satu pasang. Yang lainnya agak pendek ya, itu mendapatkan sekitar 5 pasang ya. Jadi di sini keajaiban itu memang nyata ya. Bagi pengamal sholawat, suatu keajaiban itu tidak bagi pengamal sholawat itu keajaiban itu seperti sudah langganan gitu loh ya, seperti sudah langganan. Jadi tidak heran lagi enggak. Untuk para pengamal sholawat pastinya sudah mengetahui ya keajaiban itu. Jadi di sini yang dapat kita tarik suatu kesimpulan ya dari testimoni sholawat 10 hutang 10 pinjol ya, hutang 10 pinjol sebanyak 140 juta bisa lunas ya dengan jalur langit melalui sholawat munjiat. Jadi untuk teman-teman saya dimanapun berada ya, yang sudah mentok mempunyai hutang banyak ya, yang sudah mentok mempunyai hutang banyak, sudah tidak ada yang ditoleh lagi, gencarlah bersolawat ya. Kalau bisa bersolawatnya di atas rata-rata ya, di atas rata-rata orang lain. Dan kedua, kalau bisa berpuasalah, dibarengi dengan berpuasa sunnah, supaya meminta hatinya, pikirannya dijernihkan, meminta supaya hajat-hajatnya dikabulkan ya, meminta
segala apa yang diinginkan tercapai. Jadi di sini harus kita terapkan 3S dan 1P ya, yaitu sholat, sholawat, sedekah, dan puasa. Insya Allah kalau ketika kita sudah menerapkan 3S 1P, insya Allah kehidupan kita akan penuh dengan keberkahan ya. Selamat Jumat barokah ya. Di hari Jumat paling bagus yaitu bersedekah kepada anak yatim piatu, kepada orang-orang jompo ya. Bersedekah lebih utama ke anak yatim piatu, karena apa? Menyenangkan anak yatim piatu itu adalah sangat bagus ya, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang sebesar-besarnya ya sudah mendukung video-video saya, sudah like, sudah komen, sudah subscribe ya. Yang like, komen, subscribe, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, dibanyakan hartanya, dimudahkan bisa umroh, bisa haji ya. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menjadi pelanggan YouTube saya ya. Mari kita giatkan dakwah bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma firli wa habli fulusan mi'atin miliarin rupiatan innaka antal wahhab. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.